welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Mereka tidak berhubungan gelap, Mbak. Mereka sudah menikah. Mata Niken terbelalak. Apa? Iya, mereka sudah menikah 4 bulan yang lalu. Kalian tahu dari mana? Suara Niken tersekat di tenggorokan. 1 bulan yang lalu, Mas Farhan yang menceritakannya. Dan kalian mengizinkannya? Bening itu lolos begitu saja saat Niken mengedipkan mata. Semua sudah terjadi waktu itu, Mbak. Apalagi Mbak Nadia juga sedang hamil. Mas Farhan sering menitipkan Mbak Nadia di sini, karena dia nggak pernah bisa menemaninya setiap malam. Niken diam tak bisa berkomentar. Ternyata hanya dialah yang tidak tahu apa yang sudah terjadi. Bahkan mertua dan iparnya pun ada di pihak Nadia. Nadia hamil? Iya, 2 bulan. Karena itulah, aku tidak setuju dengan apa yang Mbak lakukan semalam. Akibat yang Mbak lakukan, Ibu juga kena imbasnya. Hati Niken makin teriris. Secara tidak langsung, Sarah menyalahkannya atas apa yang menimpa Ibu Farhan. Boleh Mbak menemui Ibu? Jangan sekarang, Mbak. Ibu butuh ketenangan. Semuanya sudah terjadi, Mbak. Saranku, Mbak terima saja semuanya. Toh, Mbak Nadia juga baik. Gak semudah itu, Sar. 20 tahun Mbak menikah sama masmu. Dia gak pernah macam-macam. Sekarang dia malah mengkhianati Mbak sama teman Mbak sendiri yang Mbak kenalkan padanya. Salah Mbak kenapa melakukannya? Kenapa Mbak memberinya celah? Yang Sarah tahu, Mbak juga tidak pernah kan buka-buka HP Mas Farhan. Itu karena Mbak ingin memberi privasi untuknya. Pelajaran buat Mbak. Protektif sama suami itu penting, Mbak. Niken menutup wajahnya dengan telapak tangan. Batinnya menjerit. Benarkah yang Sarah katakan? Benarkah dialah sumber dari masalah yang dia alami? Tanpa bertemu dengan ibu mertuanya, Niken meninggalkan rumah itu. Di tempat lain, Farhan tengah duduk bersama Nadia. Mereka menyewa hotel semalam. Ceraikan aku, Mas. Pulanglah. Kembalilah pada Niken, pinta Nadia. Kamu bicara apa? Kamu lupa kamu sedang hamil. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu seorang diri? Aku sudah mengatakannya padamu. Aku memang mencintai kamu. Tapi bukan berarti aku ingin kamu meninggalkan Niken dan anak-anakmu. Kamu tenang saja. Aku akan menemuinya setelah emosinya reda. Esoknya Niken mendatangi kantor. Seperti hari sebelumnya, hanya ada Rio dan yang lain, tanpa ada Farhan dan Nadia. Sepi yuk, Bapak nggak kesini? Enggak Bu, sudah 2 hari ini Bapak dan Mbak Nadia nggak masuk. Apa Bapak belum juga pulang Bu? Kamu tahu, kemarin Naura kesini, dia ngomong soal Bapak. Oh, bagaimana kantor 2 hari ini? Kondusif Bu. Apa Bapak tidak telepon kamu? Tanya Niken. Hanya chat Bu, tapi begitu saya balas udah nggak aktif. Oh, saya titip kantor ya. Saya percaya sama kamu. Semoga dengan apa yang terjadi tidak mempengaruhi omset kita. Amin Bu. Niken berjalan masuk. Ia berhenti di meja Nadia. Meja di mana ia juga sempat melihat suami dan sahabatnya bermesraan melalui video CCTV. Ia mencoba tetap tegar. Kemudian kakinya melangkah menuju ruangan sang suami. Di meja kerja pria itu masih ada foto pernikahan mereka. Orang yang tidak tahu tidak akan menyangka kalau suaminya akan mengkhianatinya. Hatinya kian sakit. Namun hidup harus tetap berjalan. Ia keluar dari ruangan Farhan. Saat ia akan keluar, dilihatlah sosok yang 2 hari ini tidak dilihatnya sedang masuk ke tempat itu. Farhan pun terkejut. Ia tidak tahu kalau di kantor ada istrinya karena Niken memang tidak menggunakan sepeda motor. Pandang mereka bertemu. Sama-sama menyimpan rasa sakit, tetapi sakit yang berbeda. Keduanya diam. Rio dan yang lain pun memilih untuk menyibukkan diri masing-masing. Niken memandangi suaminya. Wanita itu tak mampu berkata-kata. Sampai akhirnya dia memilih pamit kepada Rio dan karyawannya yang lain. Yo, saya pulang dulu ya. Iya Bu.
Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Farhan membiarkan istrinya pergi. Bahkan pria itu membiarkan saat melihat Niken pulang menggunakan taksi. Di dalam taksi Niken menangis pilu. Sekedar sapa pun tak Farhan ucapkan. Sebenci itukah pria itu padanya? Harusnya dia yang marah, bukan suaminya yang sudah jelas berkhianat. Sesampainya di rumah, anak-anak belum pulang dari sekolah dan kampusnya. Wanita itu masuk ke kamar. Hati yang tadinya ingin memaafkan pun kini tak lagi. Dimasukkannya semua barang milik sang suami ke dalam koper. Foto pernikahan yang tergantung di dinding rumah pun ia masukkan ke gudang. Wanita itu mengambil ponsel, kemudian menelepon Rio. Halo yo, ya bu, ada apa? Enggak ada apa-apa. Saya cuma mau bilang ke kamu, tolong mulai besok kamu kirim ke saya laporan pemasukan dan pengeluaran harian kantor ya yo. Baik bu, oke yo, makasih ya. Sama-sama bu.